Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2063 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicara kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya bahwa kita adalah keturunan Abraham secara iman. Amin. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah keturunan Abraham. Kita juga berhak atas janji-janji berkat Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang apa yang harus dilakukan keturunan Abraham atau anak cucu Abraham, baik itu secara biologis maupun secara iman. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham secara iman. Apa yang harus kita lakukan sebagai keturunan Abraham? Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab itu yang Tuhan kehendaki dari kita anak-anaknya, dari kita umatnya, keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak senang dengan sungut-sungut. Makanya sudah perhatikan ketika perjalanan bangsa Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, berapa kali Tuhan menghukum bangsa Israel. Karena apa Tuhan menghukum bangsa Israel? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka marah-marah karena keadaan. Mereka melihat, wah di sini susah air. Mereka marah kepada hamba Tuhan, kepada Musa. Akhirnya apa saudara? Tuhan marah karena sungut-sungut mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungut-sungut itu artinya marah-marah, tidak jelas. Ketika saudara disuruh, saudara mengomel, saudara marah kepada yang memerintahkan saudara, itu sungut-sungut. Terlebih lagi, yang memerintahkan kita adalah Tuhan. Tuhan telah memerintahkan kita untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Tetapi kita sungut-sungut saudara. Kita merasa, aduh ini berat, ini begitu menyakitkan. Kalau mau mengampuni orang itu, karena orang itu sangat-sangat menyakiti hati kita sehingga kita sulit untuk mengampuni. Kita sungut-sungut, sorry aja Pak Pendeta, saya nggak mau mengampuni dia. Itu sudah sungut-sungut. Ketika kita diberikan tugas untuk melayani Tuhan, tetapi yang ada kita mengomel saudara, kita nggak mau melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita, itu juga dosa sungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membenci sungut-sungut. Makanya firman Tuhan dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun yang kita dapatkan, kita terima,
kita ditugaskan, kita diperintahkan tetap bersyukur. Amin. Saudara, Tuhan mau umat Tuhan itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita, anak-anaknya, umat Tuhan. Selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun kenyataannya jalan yang harus kita tempuh sulit, berat, karena banyak tekanan. Banyak orang-orang yang hendak mencelakai kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Amin. Bersyukurlah kalau anak-anak muda-mudi diputus sama pasangannya, bersyukur. Itu berarti bukan pasangan yang terbaik buat saudara. Kalau saudara mungkin dipecat di tempat kerja karena saudara terlibat aktif dalam pelayanan, bersyukur. Karena yang pasti Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan yang terbaik Tuhan akan memberikan kepada kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, keturunan dari Abraham secara iman. Amin. Tuhan akan memberikan yang paling terbaik buat kita, anak-anaknya. Makanya bersyukurlah selalu. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Selalu saya katakan, kalau Tuhan sudah senang, saudara, apa yang saudara minta, pasti Tuhan berikan buat kita, anak-anaknya. Amin. Haleluya. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, serukanlah namanya. Bapak Ibu, berseru atau serukanlah namanya ini berarti berdoa. Tuhan mau saudara membangun hubungan dengan Tuhan dengan apa? Berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengingatkan diri kita untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa. Berdoa bisa secara pribadi, saudara mengambil waktu berdoa kepada Tuhan, atau bisa di dalam saudara bekerja, sambil saudara kerja, sambil saudara berdoa dalam perjalanan. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Serukanlah namanya, panggil nama Tuhan. Saudara, ketika kita memanggil nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oh haleluya. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti sukses. Kita pasti diberkati. Kita pasti berhasil. Amin. Haleluya. Berserulah atau berdoalah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah bangsa di mana kita tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah mengalami karya Tuhan yang heran, ajaib, terjadi mujizat dalam kehidupan saudara. Jangan diam. Ceritakan itu. Beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Beritakan. Ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Supaya apa? Mereka mendengar berita atau cerita yang kita sampaikan. Mereka dapat mengenal Tuhan dengan pemberitaan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara tidak tahu caranya menginjil seperti apa. Sebenarnya sederhana. Ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup saudara. Waktu saudara sakit, saudara didoakan, saudara sembuh. Saudara ceritakan kepada mereka yang sakit. Ketika saudara dipecat, lalu saudara berdoa, lalu Tuhan memberikan saudara pekerjaan yang sekarang baik. Ceritakan kepada mereka yang sudah dipecat, di PHK. Supaya mereka apa? Mereka datang cari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita yang sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Supaya orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, mereka penasaran dengan nama Yesus. Mereka akhirnya mengenal Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di ayat 2b di sana dikatakan, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudara, kalau bos kita baik, dia memberikan kita hadiah, kita ceritakan satu desa, saudara. Bahkan kita tulis status di media sosial kita. Tapi kita lupa kebaikan Tuhan yang luar biasa. Contoh sederhana, nafas hidup kita. Saudara, coba seandainya
kita pergi ke rumah sakit, kita lihat bagaimana orang sedang mencari tabung oksigen, dia harus membayar mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita dapat menghirup oksigen dengan gratis. Tapi kenapa kita tidak ceritakan kebaikan Tuhan? Tuhan sudah menolong kita di masa-masa pandemi, tapi kita tetap dipelihara Tuhan. Kenapa kita tidak ceritakan semua kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kenapa mulut kita terdiam? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang heran, yang luar biasa itu kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ceritakan kepada mereka kabar baik itu. Jangan cerita gosip, apalagi fitnah. Saudara-saudara menjadi penyambung lidah dari kebohongan demi kebohongan itu, saudara. Dengar baik. Anak-anak Tuhan harus memberitakan kabar baik, bukan kabar bohong. Amin. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Artinya apa, saudara? Berhak akan janji berkat Tuhan. Jadi saudara harus memberitakan kebenaran, harus memberitakan kabar baik. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan dalam hidup kita, ceritakan, beritakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang keempat, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Di ayatnya yang kedua di situ dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari Daud ini kan seorang yang sederhana. Seorang yang hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi kenapa dia dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel? Karena Daud tahu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Makanya Tuhan pilih dia. Saya percaya kalau saudara senang memuji menyembah Tuhan, Tuhan senang dengan apa yang saudara lakukan. Pasti Tuhan akan promosikan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan karena itu Tuhan senang. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan senang. Amin. Ketika kita memainkan alat musik dengan suara yang mungkin terbatas, orang-orang di sekitar kita mungkin tutup telinga ketika kita menyanyi buat Tuhan. Saudara percayalah bahwa bukan suara itu yang Tuhan dengar, tapi hati saudara. Amin. Ketika saudara yang suaranya terbatas, atau saudara mungkin masih belajar main musik, masih sedikit kacau, saudara, bukan itu yang Tuhan lihat, hati saudara. Amin. Ketika saudara memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, itu menyentuh hati Tuhan. Amin. Ketika saudara menyanyi lagu sukacita, saudara memuji dengan sukacita, wow, Tuhan senang. Amin. Ketika saudara mendalami worship atau puji penyembahan kepada Tuhan, itu menyentuh hati Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan senang orang-orang yang bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Yang kelima, saudara, bermegahlah di dalam Tuhan. Saudara, dalam tafsiran yang lain, bermegahlah ini diartikan berbanggalah. Saudara, banggalah saudara menjadi anak Tuhan. Amin. Bukan berarti kita sombong, bukan. Saudara mungkin karena saudara percaya kepada Tuhan, saudara mungkin dikucilkan, saudara dipecat, saudara tidak punya teman, saudara jangan berkecil hati, berbanggalah. Mungkin saudara tidak punya teman, tidak mendapat harta benda di dunia ini, tapi percayalah, orang yang ada di dalam Tuhan, mereka sebenarnya penghuni surga, mereka pemilik surga. Saudara lihat orang miskin, Lazarus itu dengan orang kaya. Yang mana yang masuk surga? Lazarus dikucilkan, dia terpinggirkan, dia susah, dia menderita. Tapi saudara lihat, dia masuk surga. Amin. Sementara orang kaya yang punya segalanya, yang berlimpah-limpah harta miliknya. Tapi apa yang terjadi dengan dia setelah kematian? Masuk neraka. Makanya saudara, walaupun di dunia saudara menderita, susah, miskin, tapi tetaplah berbangga hati. Karena ada harta surga, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka di luar sana orang kaya,
Orang berpendidikan sangat-sangat tinggi, tapi kalau tidak ada Yesus dalam diri mereka, mereka akan mati binasa. Saudara, berbanggalah saudara, walaupun saudara hidup menderita, susah, miskin, tidak berpendidikan sekalipun, tapi kalau ada Yesus dalam diri saudara, saudara harus berbangga hati, karena saudara sudah pasti menjadi penghuni surga, hidup kekal selama-lamanya, bersama dengan orang percaya, bersama dengan Bapa kita yang kekal di surga. Haleluya. Jadi saudara jangan bersedih hati kalau saudara dihina, dikucilkan karena saudara percaya Tuhan Yesus. Saudara berbanggalah, amin, bermegalah di dalam namanya. Haleluya. Yang keenam saudara, firman Tuhan ini katakan di ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya. Yang keenam kita belajar, carilah Tuhan. Saudara, di mana kita mencari Tuhan? Ketika kita mengambil waktu ya sendiri dengan Tuhan, kita sedang mencari Tuhan. Firman Tuhan, barang siapa mencari, kan dia akan mendapat. Amin. Jadi ketika saudara mencari Tuhan, saudara akan mendapatkan, saudara akan menemukan Tuhan ada di sana. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di saat saudara ke persekutuan, ibadah, berdoa, baca firman Tuhan sendiri, saudara sedang mencari Tuhan. Dan di saat saudara mencari Tuhan, saudara mendapatkan Tuhan ada di sana. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara, betul kita butuh duit, tetapi itu bukan yang utama. Cari Tuhan itu yang utama. Cuan itu nomor sekian, Tuhan nomor satu. Amin. Saudara, di saat saudara mencari Tuhan, mementingkan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, di atas pekerjaan, di atas bisnis saudara, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan betul kita cari cuan saudara untuk hidup, tapi itu bukan utama. Tuhan yang paling utama dari segalanya. Ada berapa banyak orang yang akhirnya mengorbankan Tuhan karena apa? Pekerjaannya, karena usahanya. Hari Minggu itu waduh laris. Saudara dengar baik. Kita belajar dari Tuhan memberi makan bangsa Israel. Tuhan memberi makan dari hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan memberi mereka mana, roti dari surga. Tapi pada hari yang ke-7, Tuhan tidak memberikan mereka mana. Artinya saudara, di saat hari ibadah, hari Minggu, saudara bekerja, saudara tidak dapat mana saudara, tidak dapat berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, ada jemaat saya bersaksi, di mana hari Jumat, hari Sabtu dia harus sekolah Alkitab saudara. Dia juga seorang pekerja, tapi dia korbankan itu saudara. Di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu dia tidak kerja. Hari Senin sampai hari Kamis dia bekerja. Dan dia bersaksi bahwa berkat yang biasanya dia dapat di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu, dia sudah dapatkan di antara Senin sampai Kamis itu. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukti kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan menambah-nambahkan berkat buat kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang ke-7 dari firman Tuhan ini bicara buat kita. Ingatlah Tuhan selalu. Ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak di antara kita mengalami Tuhan, mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Tapi ketika mereka disembuhkan, dipulihkan perekonomian mereka, mereka mulai lupa dengan Tuhan. Dan firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus ingat Tuhan selalu. Amin. Saudara, kita seringkali mengalami ketika kita lupa sama Tuhan, Tuhan mengizinkan ada terjadi penghukuman-penghukuman. Kita mengalami sakit, kita mengalami teguran yang keras, baik itu dalam finansial kita dan kesehatan kita dan sebagainya. Lalu kita sadar, kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, Tuhan pulihkan kita. Nah,
Di saat kita diberkati kembali kita jatuh, kita melupa sama Tuhan, Tuhan hukum kita. Saudara, firman Tuhan dikatakan, ingat itu. Ketika kita sudah mulai melupakan Tuhan, pasti akan terjadi penghukuman-penghukuman. Supaya apa? Supaya kita kembali ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Tuhan. Hanya gara-gara mau mendapatkan keuntungan, saudara akhirnya lupa sama Tuhan. Saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Karena orang yang selalu ingat Tuhan, pasti Tuhan berkati hidupnya. Hari ini kita belajar sebagai anak cucu Abraham secara iman. Kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan, bermegahlah atau berbanggalah di dalam Tuhan. Cari Tuhan selalu dan ingat Tuhan dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang luar biasa, mengingatkan kami dan memberkati kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Walaupun rumah tangga mereka sedang ada masalah, Tuhan pulihkan. Hamba berdoa untuk mereka yang memiliki usaha atau mereka yang bekerja kepada sesama mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang sedang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia menjelang pemilu besok hari. Tuhan memberikan keamanan, damai sejahtera. Jauhkan daripada orang-orang yang mau memecah belah bangsa kami, patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, negara kami Indonesia tetap satu. Negara kami Indonesia tetap aman, damai. Kami tolak kerusuhan, perpecahan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan menyatu negara kesatuan Republik Indonesia. Hamba berdoa berkati pemimpin yang paling tinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai ke jajaran yang paling rendah di negeri kami. Tuhan memberkati TNI Polri yang sedang bertugas, petugas KPU, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua kami, terkhusus umat Tuhan, orang-orang keturunan Abraham secara iman. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.